Ayo saya mulai. Ya udah. Cek. Ada apa? Ada yang mau diceritain katanya? Oh, biasa kira ini soal pekerjaan. Soal pekerjaan, kalau dari pribadi mah enjoy aja, cuma pekerjaan. Gimana emang pekerjaannya? Ya gitulah. Niatnya mau ngurangin malah sekarang jadi nambah gitu. Mau ngurangin jam? Kenapa itu mau dikurangin jamnya? Ya pertama karena apa ya? Ya dari namanya juga kerja ya, apalagi perempuan. Dari pagi sampai sore kita nggak ada waktu buat di rumah istirahat. Terus di rumah juga kan kerja, di luar juga kita kerja. Jadi ya pengen ada jeda buat istirahat itu aja. Iya sih, bener sih. Jadi selama ini terlalu banyak tugasnya di sekolah gitu. Ya, saya niatnya, saya mikirnya wah nggak mungkin dipakai ininya sejauh mungkin bisa jadi ini jadi itu. Saya mikirnya saya cuma jadi guru biasa, ya udah jadi guru biasa. Ternyata setelah ajaran baru, wah ada tantangan baru gitu kan. Jadi nggak sesuai sama dugaan prediksi gitu. Saya mikirnya cuma jadi guru aja, ternyata ada jabatan lain. Oh, malah dikasih jabatan baru. Jabatan baru. Saya langsung astagfirullahaladzim, niatnya mengurangin ini malah jadi nambah kan. Gitu ya. Iya gitu. Udah nyoba bicara belum ke pihak sekolah? Kalau masalah bicara sih saya belum ada niatannya, belum berani juga, intinya saya belum berani. Karena apa ya? Ya ini itu udah buat pengalaman aja, ya mudah-mudahan lah bisa gitu. Kalau misalnya nggak bisa ya gimana nanti aja lah dijalanin. Berarti langkah yang diambil apa berarti untuk itu? Ya dijalanin aja dulu lah. Oh, dijalanin aja dulu gitu. Ya kalau mudah-mudahan bisa, kalau nggak bisa ya gimana nanti aja, alurnya ikutin aja. Gimana nanti gitu, nggak coba mungkin punya keinginan yang lain gitu. Kalau keinginan sih pasti ada, cuman ya gitu, kita juga menyesuaikan sama situasi dan kondisi aja. Sebenarnya tapi nyaman nggak sih? Namanya juga baru pertama kali jadi mendapat jabatan baru, ya disebut nyaman. Nggak nyaman disebut bonus, ya lumayan gitu. Terus supaya nyaman itu apa yang mau dilakukan sama Bagnes? Kalau saya sih untuk untuk membuat nyaman ya udahlah, jalanin aja, dibuat relax aja, ayo maju gitu. Kalau misalnya mundur ya udah nanti aja gitu. Kalau misalnya lagi ada niatan buat maju ya maju, jadi tergantung diri aja sih. Oh, berarti sekalian dijalani gitu, terus dirasain dulu. Sama juga berpengalaman. Pengalaman juga ya. Baru pertama kali kan saya dapat tantangan kayak gini. Tapi sebenarnya seneng nggak sih? Ada perasaan seneng nggak dapat tantangan baru? Seneng ya. Kalau jujur, kalau disebut seneng enggak ya. Enggak. Kalau disebut seneng malah lebih ke takut. Takut. Oh, berarti takut karena tidak bisa ya? Nah, takutnya itu takutnya ketika diminta pertanggungjawaban saya gagal gitu kan. Takutnya juga ya gitulah, yang kemarin banyak guru-guru yang kemarin kehilangan muridnya, ini itu. Saya takutnya gitu. Nah, karena ketakutan itu kemudian Bagnes pinginnya gimana nih, melakukan apa biar tidak terjadi seperti itu? Dari yang kemarin teman-teman, kalau melihat teman-teman tuh punya kegagalan seperti itu, nah kira-kira Bagnes punya solusinya nggak? Kalau saya sendiri mengusahakan buat dekat sama anak. Jadi dekat sama, melakukan pendekatan. Jadi saya sama anak itu tidak serta-merta saya guru dia murid, jadi lebih ke teman. Bahkan di grup juga saya bilangnya ayo teman-teman gitu, yang rajin belajarnya gitu, sahabat-sahabat itu semua gitu. Kalau ada pembelajaran di sekolah masuk, kalau misalnya ada ada masalah, misalnya nggak punya kuota, nggak punya HP, kita cari solusi bareng-bareng gitu. Menurut Bagnes dengan dekat sama anak itu, anak murid nanti akan lebih bisa sebenarnya membantu juga sih, membantu antara kita takut terus kita ngobrol sama anaknya, terus anaknya ngerespon, oh alhamdulillah gitu, ada respon balik ya, ada timbal baliknya lah gitu. Jadi nggak cuma ini kira-kira bisa nggak ya, ini bisa nggak ya gitu. Ternyata anaknya respon,
Terus ya alhamdulillah kemarin juga pas pertemuan cuma ada 3 orang yang nggak masuk. Itu juga yang satu ngecek saya katanya ketinggalan informasi. Gitu. Berarti ada komunikasi yang lancar ya Bu ya sama anak-anak, itu bisa memperlancar tugas sebagai wali kelas ya di sini ya. Terus komitmen yang ingin Ibu buat bersama anak-anak apa nih? Ibu ada bikin komitmen nggak sama anak-anak untuk itu? Sempat. Saya ya, seperti tadi Bu, saya itu sama anak-anak kalau misalnya ada masalah cerita aja. Cerita, jangan dipendam sendiri terus tiba-tiba hilang, nggak ada kabar. Kalau misalnya ada masalah ya cerita. Kalau misalnya ya memang kalau masalah sekolah kan pasti ada sangkut pautnya sama uang. Kita juga kan nggak bisa bantu kalau soal uang. Ya minimal bisa meringankan lah gitu. Jadi dia itu nggak ngerasa sendiri gitu kalau ada masalah. Tetap ada dukungan gitu dari teman, dari ini juga. Sekarang Ibu ngerasainnya gimana Bu? Masih ngerasa takut apa sedikit, udah enak? sedikit. Ngerasa takut. Ya kan kesininya masih ini ya, masih enjoy aja kan. Nanti kita tidak tahu nanti tahun depan pas acara rapat kenaikan kelas bisa jadi anak ini bermasalah atau gimana gitu. Tapi untuk sekarang ini ya masih enjoy aja gitu, belum kelihatan lah gitu masalah gedenya gitu dari mana yang belum kelihatan. Nah, berarti dari yang tadi Ibu di awal sampaikan ke saya mau ngerasa kurang apa ya tadi disebutkan jadinya. Sekarang kayaknya Ibu udah punya solusi sendiri nih malahan atas permasalahan Ibu ya, karena Ya kita namanya juga apa ya, ada apa namanya stimulus lah gitu. Jadi jaga-jaga gitu kan. Oh kalau anak kayak gini kita harus ngapain nih gitu. Oh kalau anaknya seperti ini kita harus jadi apa gitu. Jadi ya udah ada stimulus. ya tadinya kan awalnya ngerasa bisa nggak ya gitu, kayak kewalahan, kayak tadinya pengen mengurangi jam gitu. Nah ini berarti sekarang Ibu jadinya pengen ini tetap dikurangi jam atau dijalani terlebih dahulu yang Ibu inginkan sekarang gimana? Ya ini karena udah terlanjur berjalan jadi dijalani lah. Dijalani. Kalau misalnya masih cuma samar-samar ya bisa nanti kita ngomong sama yang ada, karena ini udah jalan ya udah berarti dijalani. Berarti dijalani ya, ini tantangan berarti Bu. Iya benar tantangan. Nah tidak ketemu jawabannya juga untuk menerima tantangan ini, nanti apa saja yang mau Bu Agnes lakukan gitu kan. Sebenarnya keinginannya itu, tujuannya itu menujunya kemana Bu? Ibu tujuan saya maksudnya tujuan Ibu sebagai guru sendiri itu sebenarnya bagaimana begitu? Oh tujuan, kalau yang namanya juga guru kan sudah ada apa ya, kayak sudah ada sumpahnya, sama bidan juga kan sudah ada sumpahnya. Sama saya juga tujuan saya sumpahnya yaitu ikut ya, bukan ikut mencerdaskan ya ikut membantu anak biar tahu lah gitu, biar mempunyai ilmu juga, yang menambah wawasan juga. Kalau mencerdaskan kan kita nggak bisa memaksakan anak buat cerdas, ya nggak bisa memaksakan anak buat cerdas karena kan IQ-nya orang kan beda-beda. Yang penting membantu anak buat mencoba apa ya mencoba buat belajar lah gitu, belajar memperbanyak ilmu ya. Jadi ya sesuai kewajiban saya aja sebagai guru, ikut bukan memaksakan ya, ikut membantu mencerdaskan atau memberikan wawasan buat anak. Mungkin tepat nggak Bu kalau saya katakan bahwa tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun, sebenarnya menuntun anak dengan pengetahuan yang kita punya gitu. Ini menurut pribadi saya ya, kayak tadi seperti tadi kan guru cuman bukan namanya itu kalau misalnya memaksa anak buat pintar itu kan kebangetan sekali ya Bu. Kita kan nggak bisa memaksakan IQ orang. Kan kalau misalnya semua orang IQ-nya tinggi nggak mungkin ada jadi pengangguran, tukang ojek segala macam kan pasti jadi pejabat semua kan. Nah, jadi enggak bisa memaksakan gitu loh Bu, enggak. Jadi benar tadi guru cuma menuntun aja, menuntun anak buat tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Jadi sebagai penasehat aja lah, jadi apa namanya istilahnya nasihat. Berarti posisi kontrol nih hubungannya ya sama posisi kontrol kita. Berarti posisi kontrol kita jadinya kalau kita hanya menuntun kayaknya lebih tepat kalau kita
kita sebagai manajer ya Bu ya, seakan-akan gitu. Jadi kita nggak harus mendikte anak juga harus seperti apa, kita tinggal ngikutin maunya mereka gitu kan. Ya. Gimana Bu sekarang perasaannya? Enakan nggak setelah ngobrol? Ya sedikit ini sih, sedikit itulah cemas-cemas Selwati, tapi ada agak plongnya juga lah gitu. Nggak punya, tapi tidak ada tidak ada solusi yang lain yang ingin dicapai gitu. Solusi yang lain ya. Untuk sementara saya belum dapat solusi, jadi cuma ini aja dulu lah buat sementara, karena Diikuti aja dulu. sementara kan kita juga kalau kita udah punya solusi duluan ternyata masalahnya berbeda sama solusi, Iya. ya kan, jadi kita menjalani dulu, ketika misalnya ada masalah baru nanti cari solusi. Kalau solusi duluan tapi masalahnya belum ada, yang penting sudah ada sedikit apa ya, stimulus lah. Stimulusnya kita mau kemana nih gitu. Kita mau apa. Ya udah kalau gitu berarti semangat dong. Cuma itu belajar ya, pengalaman lah gitu kan. Pasti sewaktu-waktu juga saya nggak cuma di sini aja jadi wali kelas, bisa jadi kan nanti 2 tahun yang akan datang atau 3 tahun yang akan datang juga pasti ini. Tapi saya juga punya kepercayaan gini, jika sampai sekolah memberikan jabatan, memberikan kepercayaan seperti itu, berarti sekolah juga punya penilaian yang bagus ke ibu gitu. Nah, karena penilaian yang bagus itu dianggapnya mampu gitu. Nah, sekarang karena tadi awalnya Bu Agnes ngerasa tidak mampu ya, tetapi setelah dipikirkan lagi kan ternyata memang ini tantangan harus dijalani dulu gitu kan. Kan kita juga kan nggak bisa stuck di sini, nggak bisa betul sekali ya, jangan cari harus aman. Minimalnya ada langkah majunya Iya. ke atas gitu, setelah guru biasa, guru mapel, kemudian wali kelas, nanti siapa tahu lebih ke atas lagi wakil. Amin lah, amin. Itulah Ada istilah keluar dari zona nyaman. nah, keluar dari zona nyaman memang harus seperti itu. Jangan menghadap di sini aja kan, kita juga ya kata orang-orang katanya gimana mau berkembang ya kalau kita diam di tempat. Betul sekali. Iya, walaupun di tempat tapi kalau ada ini mah, kalau ada perubahan ya kan. Benar, nanti dengan mengikuti arus juga atau mengikuti apa yang memang sudah ada di depan kita gitu, dan kita bisa melaksanakannya dengan baik, insya Allah kedepannya akan diberi lagi tanggung jawab yang lebih besar. Amin, tapi mudah-mudahan tidak double. Tidak double ya, ini double. Jadi paginya ini siangnya juga dapat. Semangat Bapak Ibu.